Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cincin dan puan-puan dimanapun berada, pada pertemuan kita kali ini izinkan saya Pak Ngariau kembali mengajak kita bersama untuk berbincang-bincang, untuk membicarakan sesuatu hal yang patut kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Kali ini kita ingin berbicara tentang puasa membentuk kejernihan berpikir dibaca dari perspektif filsafat. Cincin dan puan-puan, kalau kita berbicara tentang berpikir filsafat, kita akan menemukan perbedaan dengan berpikir biasa. Kalau kita berpikir biasa, itu biasanya ingin menemukan jawaban yang cepat atas permasalahan yang ada. Jadi berpikir biasa ingin secepatnya menemukan jawaban ketika timbul permasalahan. Nah, sebaliknya ada kekhasan dalam berpikir filsafat. Berpikir filsafat itu yang dicari bukan secepatnya menemukan jawaban. Andaikan jawaban ditemukan, maka orang-orang yang berpikir filsafat, dia akan memunculkan pertanyaan baru. Jadi begitu jawaban diketemukan, dia akan memunculkan pertanyaan baru. Begitu jawaban baru ditemukan, maka ditemukan lagi, dimunculkan lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi filsafat itu aktivitas akal. Jadi ibarat melihat air di lautan, kemudian diselami dengan kedalaman yang kesekian sampai menemukan dasarnya. Setelah ditemukan jawaban, oh dasar laut seperti ini, tetapi terus lagi digali, ada apa di balik dasar itu, begitu dan begitu seterusnya. Jadi berpikir filsafat itu adalah mencari pertanyaan atas jawaban yang sudah didapatkan, bertanya dan bertanya lagi sampai ke akar-akarnya dan terus bertanya. Nah, kalau kita ingin menemukan jawaban yang secepatnya, maka masuklah, belajarlah dalam pelajaran-pelajaran yang lain, dalam materi-materi yang lain, misalnya ekonomi, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Nah, karena itu dalam filsafat, berpikir itu sangat penting. Seorang filsuf Prancis yang terkenal yang bernama Descartes membuat ungkapan yang sangat terkenal, yaitu cogito ergo sum. Jadi Descartes ini membuat ungkapan yang terkenal, cogito ergo sum, dalam bahasa Prancisnya begitu. Jadi filsuf ini mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Jadi aku berpikir maka aku ada. Artinya apa? Orang yang berpikir sekalipun dia hidup, pada hakikatnya dia tidak ada. Nah, seorang filsuf Yunani kuno yang sangat kita kenal, yang bernama Socrates, juga mengungkapkan hal yang sama tentang pentingnya berpikir. Socrates mengatakan, aku tidak bisa mengajarkan siapapun tentang apapun, karena aku hanya bisa membuat mereka berpikir. Jadi Socrates mengatakan, aku tidak bisa mengajarkan siapapun tentang apapun, karena aku hanya bisa membuat mereka berpikir. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemukan kekeliruan, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Disebabkan apa? Disebabkan kekeliruan berpikir dari apa yang dilihat dan dari apa yang didengar. Misalnya ini, kalau ada pernyataan, seseorang yang membuat pernyataan, tetapi pernyataan yang dia buat ini keras dan tegas, itu sering orang langsung menganggapnya itu benar. Padahal pernyataan yang dia ungkapkan itu bisa benar, bisa salah. Begitu juga sebaliknya, ada orang penting misalnya, ada tokoh misalnya, dia membuat suatu pernyataan karena dia tokoh, karena dia intelektual, lalu pernyataan yang dia ungkapkan ini
langsung diaminkan itu benar? Belum tentu juga. Karena setiap pernyataan yang diungkapkannya itu bisa benar, bisa salah. Begitu juga dengan apa yang sedang heboh-heboh sekarang ini. Sesuatu yang sudah viral itu bisa dianggap benar, dan sesuatu yang sudah viral juga bisa dianggap salah. Belum tentu juga. Karena sesuatu yang viral itu bisa dia benar, bisa dia salah. Jadi sering kita terjebak dalam orang-orang yang berpikir absurd. Jadi orang-orang yang berpikir absurd itu tidak jelas. Jadi dia mutar-mutar mencari keindahan berbicara, tetapi tidak jelas apa yang dia ungkapkan itu dalam proses berpikir. Nah, bisa saja seperti ini, contoh yang lain. Ada orang yang mengungkapkan ide baru yang tidak biasa, yang keluar dari keumuman. Lalu ide barunya ini langsung dianggap orang ini ide yang salah. Ini ide yang tidak bisa dipakai. Ini ide yang tidak bisa digunakan. Langsung dijudge seperti itu. Nah, ini juga cara keliru dalam berpikir. Karena mau ide baru, mau ide lama, di dalamnya akan tetap melekat dua hal. Bisa benar, bisa salah. Nah, encik-encik dan perempuan, itulah makanya di dalam Al-Quran ada banyak ayat Allah yang menyinggung tentang bagaimana mendorong, memotivasi kita manusia untuk berpikir yang benar. Banyak sekali kita temukan di dalam Al-Quran itu yang mengatakan afala tatafakkarun, afala ta'qilun, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi afala tatafakkarun, apakah kamu tidak memikirkan? Afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu apakah kamu tidak melihat? Nah, ini mana-mana tersirat tentang bagaimana pentingnya orang berpikir. Karena kenapa? Untuk mengaktifkan kekuatan manusia sebagai khalifah yang dipercayakan oleh Allah, ketika Allah memberikan amanah bumi, alam ini kepada makhluk lain yang tidak sanggup untuk mengembannya, lalu Allah berikan kepada manusia. Karena manusia sanggup untuk mengembannya, Allah berikan piranti yang amat sangat canggih pada diri manusia itu yang disebut dengan akal. Maka untuk maka agar bisa menjadi khalifah, memegang amanah itu, perlu akal itu diaktifkan untuk berpikir yang benar. Begitu. Agar mampu mengaktifkan kebenaran dalam mematuhi tuntunan Allah. Jadi sebagai khalifah di permukaan bumi, akal itu perlu diaktifkan untuk berpikir yang benar. Untuk apa? Agar mampu mengaktifkan potensi diri, agar mampu memiliki kemampuan memahami kebenaran dalam mematuhi tuntunan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, dalam konteks inilah puasa Ramadan merupakan cara yang efektif untuk menjernihkan pikiran. Karena dalam pikiran yang jernih akan diperoleh hati yang jernih. Puasa Ramadan membuat orang hatinya terkontrol, membuat orang hatinya sehat, jernih. Nah, menjernihkan hati dapat menjernihkan pikiran. Sangat penting dalam menjernihkan hati ini, karena kunci daripada kelurusan hidup adalah bersumber dari kejernihan hati dan kejernihan pikiran. Tidak mungkin seseorang memiliki kejernihan berpikir kalau tidak memiliki kejernihan hati. Kejernihan hati bisa lahir dari keseriusan mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah. Puasa Ramadan adalah bentuk yang amat sangat serius, menseriusi perintah Allah. Bayangkan, tidak ada satu makhluk pun yang tahu selain daripada Allah bagaimana seriusnya kita menjalankan ibadah puasa.
Bagaimana seriusnya kita menjalankan saum, hanya Allah yang tahu. Keseriusan menjalankan perintah Allah dapat menjernihkan hati, hati yang jernih dapat menjernihkan pikiran seseorang. Cincin puan-puan yang saya muliakan, akal yang jernih tetapi berada pada orang-orang memiliki hati yang kotor, maka akalnya akan digunakan untuk menjustifikasi atau mencari pembenaran atas sesuatu yang batil. Saya ulangi sekali lagi. Akal yang jernih tetapi berada, jernih akalnya, tetapi berada pada hati orang-orang yang kotor, maka akalnya yang jernih itu dia akan gunakan untuk menjustifikasi, untuk mencari pembenaran atas hal-hal yang batil, atas hal-hal yang salah. Dia memang cerdas, dia memang intelektual, tetapi kecerdasan yang dia miliki karena ditunggangi oleh hati yang tidak jernih, dia hasil daripada kecerdasannya bukan untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, sementara itu hati yang jernih tetapi berada pada orang-orang yang akalnya tidak jernih bisa membuat seseorang itu terjebak dalam kekeliruan berpikir. Dia mudah terlena, mudah tertipu, mudah terpana dengan hal-hal yang kamuflase. Kenapa? Karena hatinya jernih tetapi akalnya tidak jernih, akalnya tidak cerdas. Itulah sebabnya antara kejernihan hati dan kejernihan berpikir merupakan dua elemen penting bagi keberlangsungan hidup manusia agar dia bisa menjadi makhluk Allah yang berpikir. Saudara-saudara, cincin dan puan-puan yang saya muliakan, dalam sejarah filsafat, sejarah berpikirnya manusia, dikenal dua jenis orang yang salah berpikir atau keliru dalam berpikir. Dalam sejarah berpikir filsafat Yunani, dikelompokkan jenis orang ini dalam dua kelompok besar. Satu disebut dengan kaum sofis. Siapa itu kaum sofis? Kaum sofis ini adalah kelompok orang-orang yang cerdas, orang-orang yang intelektual, orang-orang yang ahli dalam berpikir. Bagaimana tidak dia ahli, bagaimana dia tidak dia cerdas, orang-orang ini adalah kelompok-kelompok filosof. Tetapi mereka berada dalam kelompok sofis. Apa itu kelompok sofis? Adalah orang-orang yang dengan sengaja melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kekeliruan-kekeliruan dalam berpikir demi tujuan dan kepentingan tertentu di luar kebenaran itu sendiri. Jadi produk berpikirnya, hasil berpikirnya tergantung kepada siapa yang memesan, kepada siapa yang membayar. Jadi dia cerdas, menghasilkan produk-produk berpikir yang bagus, yang intelektual, yang intelek, tetapi sayangnya kebenaran itu tergantung kepada siapa yang membayar dia. Itulah kelompok sofis pada zaman sejarah Yunani, zaman sejarah berpikir. Yang kedua, kaum paralogi. Jadi kaum paralogi ini adalah kelompok yang ia salah dalam berpikir, tapi dia tidak sadar kalau dia salah. Nah, itu dia. Jadi dia salah dalam berpikir, tapi dia tidak sadar bahwa dia salah. Encik dan puan-puan, andai kata kita berada pada situasi ini, biarlah kita jadi kelompok paralogi, asal jangan jadi kelompok sofis. Karena kalau jadi kelompok sofis, susah untuk mengembalikannya ke jalan yang benar. Kenapa? Karena orang-orang ini orang-orang yang tahu tentang kebenaran, orang-orang yang tahu tentang salah benar, orang-orang yang tahu tentang hak dan batil. Tetapi pengetahuannya itu, kecerdasannya itu dia gunakan untuk membenarkan atas pesanan yang dipesankan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada dia. Nah, sementara kalau kelompok paralogi, walaupun dia berada dalam
kesalahan berpikir, tetapi dia tidak tahu kalau dia salah. Incik-incik dan puan-puan, penyebab utama kusamnya akal, kotornya hati adalah keterkungkungan, ketergantungan manusia pada tipu daya nafsunya. Jadi manusia itu dikerangkeng, dikurung oleh nafsunya yang tidak bisa dia kontrol, dan itulah yang menyebabkan akalnya menjadi kusam, hati menjadi kotor. Nah, puasa adalah jawabannya. Puasa itu membuat orang untuk bisa menjernihkan hatinya, sehingga bisa menjernihkan cara berpikirnya. Kenapa? Karena di dalam puasa ini melatih nafsu untuk dijinakkan. Jadi nafsu liar itu dijinakkan oleh puasa, dijinakkan oleh rasa lapar, dijinakkan oleh rasa haus yang mendera manusia semenjak mulai dia berpuasa sampai nanti berbuka puasa. Nah, ini yang menyebabkan terkontrol nafsu itu, dijinakkan nafsu itu, akhirnya hati bisa berpikir jernih. Karena itu, encik-encik dan puan-puan, dalam konteks berpikir filsafat, untuk melihat puasa Ramadan ini mesti dapat kita lakukan dengan 3 cara berpikir kritis. Yang pertama, Ramadan ini mesti kita lihat dalam bentuk kepatuhan. Jadi cara berpikirnya bukan dilihat dulu apa keistimewaan Ramadan baru kita berpuasa, tidak. Tapi dahulukan kepatuhan kepada Sang Maha Pemberi Perintah Ramadan. Kita buat analogi sederhana seperti mahasiswa yang kuliah. Tidak peduli dia mau rajin datang ke kampus, mau buat tugas, mau tidak buat tugas, mau dapat mengerjakan tugas, mau dapat menjawab soal ujian, mau dapat A, mau dapat B, atau tidak lulus sama sekali. Tidak peduli itu. Yang penting dia baru dianggap menjadi mahasiswa apabila patuh membayar SPP. Begitu dia tidak membayar SPP bersemester-semester, maka tercoretlah namanya sebagai mahasiswa. Jadi yang paling pertama itu adalah kepatuhan. Bahwa nanti dia mendapat nilai A, dia mendapat ijazah, dia mendapat sarjana, itu adalah bonus. Bahwa nanti setelah puasa ini mendapat la'allakum tattaqun, sehat badannya lahir dan batin, murah rezekinya, baik orangnya, itu bonus. Tapi yang paling penting adalah kepatuhan. Karena apabila dikatakan kepatuhan, tidak ada kata tidak. Yang ada hanya kata iya. Maka puasa Ramadan mesti kita kedepankan secara berpikir kritis, mengedepankan kepatuhan, baru di belakangnya mengikuti bonus-bonus yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, secara kritis kita mesti melihat puasa Ramadan ini sebagai pengorbanan. Secara berpikir kritis kita harus melihat puasa Ramadan ini sebagai pengorbanan. Coba encik-encik dan puan-puan bayangkan itu. Di puasa Ramadan ini ada hal-hal yang halal pada siang hari bulan Ramadan, tetapi kita menjadi haram, menjadi dilarang untuk melakukannya. Misalnya suami istri itu halal untuk melakukan hubungan suami istri, tetapi pada siang bulan Ramadan yang halal itu tadi menjadi dilarang. Sebuah pengorbanan. Kita tahan keinginan itu. Itu yang kedua, cara berpikir kritisnya. Cara berpikir kritis yang ketiga adalah latihan berpikir menemukan cinta. Jadi dalam Ramadan ini mesti dapat kita temukan cinta. Cinta yang tidak ada berakhir, yang tidak pernah selesai. Jadi yang dikatakan cinta, yang sebenar-benar cinta itu adalah cinta yang tidak pernah berakhir. Ketika Allah memberikan satu nikmat kepada kita, maka kita berpikir bahwa rasa bersyukur saya belum pantas, belum seimbang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Begitu lagi dapat nikmat yang baru, maka berpikir lagi, saya tidak pantas, syukur saya belum layak untuk mengimbangi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semakin kita berpikir bahwa kita belum pantas,
untuk membalas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka semakin tumbuh cinta kita kepada Allah. Karena dengan kekuatan cintalah tidak menjadi letih kita beribadah kepada Allah, tidak menjadi payah kita beribadah kepada Allah, menghilangkan rasa ria. Kita tidak pedulikan apakah kita mendapatkan sesuatu dari ibadah yang kita lakukan itu atau tidak, karena kita melakukan karena cinta. Bahkan sekalipun cinta itu tidak berbalas, kita tidak peduli, karena kita ingin mencinta saja. Apakah dibalas atau tidak itu bukan jadi soal. Yang penting urusan saya adalah urusan mencintai Allah. Bahwa Allah balas atau tidak itu bukan urusan saya. Tugas saya adalah mencintai Allah, berpikir terus dan berpikir bagaimana caranya saya untuk bisa memberikan yang terbaik kepada Allah, untuk membalas nikmat rahmat yang diberikan oleh Allah kepada saya. Nah, itulah cara berpikir kritis dalam memahami ibadah puasa Ramadan ini. Encik-encik dan puan-puan, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bersua kembali dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Pak Ngah Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.